Ya benar. Ya setiap orang ya seniman bagi masing-masingnya. Cuman kayaknya kalau saya disebut jadi seniman itu berat banget. Selamat datang di podcast perbincangan orang-orang di seputar kaos. Yo 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 yo, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita di podcast perbincangan orang-orang di seputar kos. Oke. Kita ngekos ya? Ya, kita kos. Makanya pembicaranya khusus orang-orang kosan aja. Iya. Nah, malam ini kita kedatangan tamu besar gitu kan. Padahal tiap hari juga sering ketemu kan. Iya. Tetangga. Beliau ini seorang bisa dibilang seniman, kemudian budayawan, Waduh, bahaya sastrawan gitu kan, dan bahaya. lain-lain lah itu kan. Beliau ini nama lengkapnya Ari Sumitro. Iya. Ari Oh, itu Sumitro. ada. Udah. Apa ada kepanjangan lagi? Ada, cuman yang dipakai itu aja. Oh gitu. Oke, berarti tidak semua orang tahu ya. Oke. Beliau ini ya tadi saya sudah sebutkan, mungkin nanti bisa disampaikan lebih detail oleh Bang Ari Sumitro ini. Yang jelas beliau ini aktif di teater. Yang saya ketahui itu ada teater Zahid Bang ya. Iya. Kemudian teater Mandiri. Iya. Terus ada lagi Bang? Lab teater sekitar. Lab Teater Ciputat gitu kan. Nah beliau ini sekarang udah lulus Bang ya. Udah dong, masuk kuliah terus. Lulus di tahun 2017. 2017. Berarti bareng dong kalau 2017 bareng saya berarti ya. Iya. Oke. Kuliah molor kan. Nah, berarti beliau sudah lulus. Sekarang aktivitasnya di teater tadi yang disebutkan itu ada teater Sahid, kemudian Lab Teater Ciputat dan teater Mandiri. Nah malam ini kita coba membahas atau bincang-bincang terkait seputar kehidupan, bukan kehidupan ya, tapi bicara tentang ya bisa dibilang seniman, kemudian budayawan, Waduh. sastrawan dan lain-lain. Berat banget itu. Dan kebetulan memang hari ini tepatnya tadi Minggu gitu kan, turut berduka cita Bang, Iya. kan, atas meninggalnya profesor Bang ya. Profesor. Guru besar Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah ya sastrawan yang luar biasa kan. Karyanya juga sangat banyak, mulai puisi, kemudian ya karya-karyanya novel dan lain-lain lah. Dan kita selain bicara yang tadi itu, dan kita juga akan mencoba ya mengenang karya-karya beliau gitu kan, karya-karya Sapardi Djoko Damono. Dan mungkin nanti juga kita coba membaca puisi kali Bang ya. Menarik kan? Menarik kayaknya. Ya, kita baca Iya. puisi gitu kan. Saya kira banyak puisi-puisi yang sangat luar biasa yang ditulis oleh beliau. Nanti coba kita baca, baik saya atau Bang Ari gitu kan. Sebenarnya saya juga sempat sudah dihafal juga gitu kan puisi karya beliau itu yang kemarin bulan Juni. Iya benar. Cuman kita refresh ulang gitu kan. Karena ada beberapa yang belum saya cepat baca juga gitu kan, karya-karya beliau gitu kan. Nah, oke. Nanti kita lanjut ke pembahasan pertama. Mungkin saya siapkan beberapa pertanyaan kali Bang ya. Oh, boleh. Ya, udah ada beberapa pertanyaan. Karena waktu juga singkat aja. Awalnya saya banyak, cuman saya kira dari 3 pertanyaan bisa melebar luas lah Iya, kan. betul. Nah, coba kita di poin pertama. Tadi juga pertama udah kita singgung. Karena Bang Ari ini seorang tadi ya seniman gitu kan. Saya juga sempat baca Bang ya banyak sih makna-makna terkait seniman itu kan. Bahkan ada satu orang yang berkata semua orang itu adalah seorang seniman gitu kan. Mimpi yang paling besar itu bagaimana kita menciptakan sesuatu yang indah lah misalnya. Siapa gitu saya lupa gitu kan. Nah coba kita ulas atau kita bincangkan baik itu perbedaan atau menurut Bang Ari seperti apa gitu kan kalau bicara tentang seniman, kemudian budayawan ataupun satu lagi sastrawan Bang itu kan. Ya. Itu bisa dibilang
sama ataupun beda gitu kan secara fungsi makna dan lain-lain. Kalau seniman sendiri secara praktisnya kan lebih pada seorang kreator lah, yang menciptakan segala sesuatunya demi keindahan lah, Betul. dengan apa tolak ukurnya capaian estetis lah. Dan ya benar, ya setiap orang ya seniman bagi masing-masingnya, cuman kayaknya kalau saya disebut jadi seniman itu berat banget. Tapi ya apa di status pekerjaan KTP sekarang itu udah ada seniman. Oh, udah ada seniman. Udah ada. Itu mulai tahun berapa berarti? Kapan ya? Nah, ada beberapa teman saya itu juga KTP-nya itu udah seniman, keren banget. Sementara saya Masih lulus SMA sampai kuliah sampai lulus statusnya karyawan swasta. Oh, bukan pelajar ya? Bukan. Aduh. Padahal kerja juga kagak. Nah itulah salah satu apa stempel atau status di Seniman. kita ada penduduk lah di seniman itu. Cuman kayaknya lebih tepatnya itu bisa dibilang sebagai pekerja seni kali ya. Karena kalau pekerja seni itu kan banyak fokusnya lah. Dia bekerja untuk kesenian, bekerja menciptakan seni, dan kadang juga bisa jadi wirausaha, bisa freelance, bisa nerima side job ya, entah itu ngetik, nulis segala macam, ngerjain apalah, atau jadi wirausahaan seperti Mas Randi ini. Apa tuh? Raha Production. Oh iya itu. Nah kayak gitu Ya. bisa lebih fleksibel gitu lah, lebih luas. Makanya kayaknya agak berat banget kalau dibilang jadi seniman gitu. Hanya kayak lebih tepatnya jadi pekerja seni. Atau ada kriteria gak misalkan untuk menjadi seorang seniman gitu? Waduh, itu kurang tahu juga Biasanya karena gitu nggak ada yang menyebutkan misalkan. itu biasanya terjadi itu karena stempel aja, stempel dari orang. Misalkan nih ada seorang yang keterlibatan dalam hari-hariannya, terus aktivitasnya apa aja lah itu di ranah kesenian gitu, itu pasti stempel seniman itu pasti ada tuh. Apalagi rambutnya gondrong. Padahal ini saya rambutnya karena nggak punya tukang cukur. Ada uang tapi nggak punya tukang cukur, motong sendiri susah. Jadi udah biarin aja deh. Berarti boleh juga dong ketika misalkan saya menyampaikan Mbak Ani sebagai seorang seniman gitu kan. Ya, ini kan cap orang Iya misalkan. sih, ya boleh aja. Cuman rasanya berat aja kali. Itu seniman. Tadi itu ada budayawan. Nah, budayawan itu lebih kompleks lagi. Biasanya bergerak di bidang pemikiran. Sama ya pemikir lah. Pengkaji. Kayak misalkan RPD gitu, itu budayawan, terus banyak lagi lah. Karena biasanya antara praktisi dan apalah orang yang lebih ranahnya lebih ke teoritis lah, ke kritik-kritik dan segala macam, itu juga beda juga. Karena kadang kalau praktisi itu urusannya pada ranah artistik lah, ranah penciptaan aja. Biasanya itu kurang terlalu dalam di wilayah teoritisnya. Ya meskipun ada ya banyak praktisi yang secara teoritis itu kuat juga, tapi lebih cenderung proyeksinya ke ranah artistiknya gitu. Dan misalkan kita misalnya lanjut kuliah di S2 misalnya kesenian dan segala macam, belum Tapi dulu kuliah jurusannya apa? Jurusannya tafsir hadis. Harus hadis. Jadi enggak. ke seni. Apa coba? Apanya? Waktu perkuliahan apakah misalkan fokusnya di seni atau di budaya gitu? Enggak, Saya nggak ada sih di Win tuh ya. enggak ada. Jadi saya tuh SMA-nya doang tuh. Jadi kalau di SMA itu ada kayak muloknya itu, ini disebut mulok tapi 3 tahun nggak disebut mulok. Ya ini
keterampilan apa ya, ranahnya lebih ke psikomotorik lah. Karena ada mulok sinematografi gitu. Jadi kita belajar terkait sinematografi dan segala macam, kita praktek membuat film, gendong-gendong kamera yang gede di sini. Itu kan berat banget. Terus kuliah ya masuk UIN, terus nyantol di teater Sahid. Ya mungkin karena dari awal Ya bisa jadi udah terlibat di kegiatan kesenian kali Bang ya. Tapi di SMA itu malah aktifnya itu bukan di seni, karena itu cuman sekedar mata kuliah muatan lokal doang lah. Oke. Dan justru malah masuk kampus pertama ketertarikan dengan lembaga intrakampus itu ya di Mapalanya, bukan ke teaternya. Iya. Lanjut jadi sastrawan. Waduh. Ini Sastrawan. apa lagi tuh? Ya tadi kan seniman, budayawan, sastrawan kan Iya. orang lebih melekat dirinya seniman itu kali Bang seniman, bukan budayawan, sastrawan. Ya mungkin karena ranahnya hampir sama lah. Kan biasanya kalau sama seniman itu banyak yang referensinya banyak yang dari sastrawan dan segala macam. Dan sastrawan sangat erat sama ranah kebudayaan kan. Meskipun seniman juga lah, budayaan juga. Cuman kenapa yang lebih dominan itu sastrawan, karena mungkin dia sifatnya lebih abadi kali ya, tulisannya itu bisa nggak lekang lah waktu, jadi awet lah. Istilahnya kalau makanan itu udah ada pengawetnya gitu. Udah kayak selai dalam botol itu masalah awet itu. Mungkin itu makanya sastrawan itu cenderung lebih awet lah. Makanya kan kekayaan. Kalau saya lihat gitu kan, kalau misalkan dari berbagai orang, kalau saya melihat dari sudut pandang misalkan dia seorang seniman, kemudian budayawan, kemudian sastrawan, bahkan mereka ketiga-tiganya tuh melekat dia juga seniman, kemudian dia juga budayawan, kemudian dia juga seorang sastrawan gitu kan. Dan mungkin saya juga melihat ketika Bang Ari gitu kan, dan kenal dengan Bang Ari, ketiga itu saya kira jiwa-jiwa itu ada gitu Bang Ari gitu kan. Saya sempat dulu kan ketika membaca disebutnya itu teks, aktor misalnya, kemudian puisi juga gitu kan, kemudian monolog juga, ibaratnya ya itu ketika orang-orang yang aktif di teater, saya kira ya ketiga komponen itu memahami dan melekat mungkin udah. Ya, mungkin karena teater itu ya salah satu induk kesenian lah. Bukan seni yang pertama muncul, tapi seni yang melibatkan banyak elemen seni lain gitu. Kayak misalkan di teater itu ya melibatkan seni suara, seni artistik, seni make up, tata rias, terus tata busana, terus tari dan segala macem. Itu hampir semuanya itu masuk, bahkan seni tulis segala macem lah. Soalnya teater itu nggak akan lepas dari tulisan lah. Karena meskipun perkembangannya itu teater sekarang itu lebih sifatnya itu lebih eksploratif, terus tanpa naskah segala macam, pasti ada ada acuan secara teksnya, bahan-bahan untuk menciptakan merokok Bang ya? Ya, untuk menciptakan karyanya pasti mengarah ke situ. Pasti ada acuan dari teks lah, ada unsur literasinya, pasti nggak akan lepas. Oke, lanjut. Berarti saya kira jelas lah kalau misalnya berarti dari tiga komponen tadi itu mempunyai makna yang berbeda. Yang jelas apa sih tadi itu bukan output ya, subjeknya yang mungkin beda kali ya. Beda.
seniman misalnya lebih pada apa tadi itu artistik misalnya apa? Karena seniman lebih universal sih. Lebih Iya, pada nilai estetik misalnya tadi itu kan. Kemudian budayawan lebih pada nilai teoritis dan lain-lain. ya, pemikirannya lah. Nah, Mungkin bisa dibaca di inilah, saya nggak tahu itu. nah, nah nanti lah bisa apa ya kalau misalnya ada yang kurang paham gitu nggak jelas bisa di komen kali Bang ya. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu bicara tentang masih seputar itu sebenarnya sih. Iya. Masih seputar apa seniman gitu kan, karyawan, sastrawan dan lain-lain. Poin selanjutnya itu tentang aktor kemudian aktris gitu kan, selebritis gitu kan. Karena saya juga baru tahu gitu kan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu gitu kan. Ya saya baru tahu juga gitu kan. Ya pokoknya ketika sering bersentuhan dengan Ari gitu kan, ternyata memang beda gitu apa antara gak tahu aktor ataupun teater misalnya dengan dunia artis kali Bang apa? Beda katanya itu ya. Beda sih. Apa sih? Bukan teater atau apanya gitu, saya lupa gitu baca. Tapi kayaknya tuh misal yang di arahnya tuh artisnya itu, kalau artis kan lebih ke public figure yang pop lah. Yang ranahnya itu ya pop, yang ranahnya itu untuk lebih mengikuti pasar lah. Kan kalau di aktor atau aktris teater itu kerjanya lebih banyak di ranah ideologisnya gitu. Ya, lebih idealis lah. Tapi secara penamaan mungkin sama aja ya disebut aktor teater Iya, apa? sama ya. Karena aktris, aktor itu kan untuk penyebutan cowok cewek, dan itu Ya, di dunia film, sinetron, teater itu pas ada semua. Bahkan saya baca juga ya profesi artis itu salah satu seniman juga tadi Bang ya. Iya. Yang masih dilematis itu antara apa tuh fotografer dan segala macam, dan itu masih dalam perdebatan lah. Apakah fotografer itu disebut seniman atau pekerja seni, dan hasil karyanya itu apakah disebut sebagai hasil apa karya seni. Banyak juga yang memperdebatkan, ada yang menyebut itu karya seni, ada yang enggak, karena itu bagian dari seni terapan gitu, dari teknologi dan segala macam. Itu masih ada perdebatan panjang soal itulah. Dan kalau sekarang kan kalau artis di Indonesia kan udah mulai merambah ke teater. Sama ekspansinya itu, orang-orang teater itu mulai merambah ke sinetron atau film. Artisnya itu mulai merambah ke teater karena mungkin karena actingnya itu ngerasa tersaingi gitu, jadi gue harus ke teater gitu dari. Ya sih, saya lihat juga beberapa akhir-akhir ini mungkin ya banyak gitu kan. Mungkin yang pendatang baru juga ada yang di kalangan teater, kemudian yang bahkan orang-orang lama yang di kehidupan sebagai seorang artis ya, selebritis malah kembali ke dunia teater gitu. Contohnya beberapa akhir-akhir ini kemarin waktu di Bandung di mana gitu ya, Happy Salma gitu kan, monolog gitu kan. Banyak lah saya kira kasus itu kan. Namun pandangan Mari saya kira apa ya lebih tepatnya ya kalau bicara pertanyaannya itu ya, melihat hal itulah, mungkin melihat hal itu ya, ketika banyak misalkan tadi teater yang kembali ke selebritis, kemudian selebritis kembali ke teater gitu kan, gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Jadi saling bertukar gitu. Mungkin bisa orang teater masuk ke
dunia film ya naturalisasi lah kalau di bola itu. sama bolak-baliknya gitu, karena pada dasarnya itu di satu rumpun gitu, seni peran gitu. Cuman yang bedanya kan kalau di film kan banyak editing, banyak alat bantu. Dan kalau di teater kan itu lebih kekuatan personalnya lebih itu natural lah. Apa kekuatan teknologinya lebih minim lah. Karena di teater itu membutuhkan banyak proyeksi dan segala macam. Kalau di film ngomong kayak gini aja kan itu udah ada pengeras, tapi kalau di teater nggak bakalan sampai tuh nonton. Tapi Pak Adit pernah Apa tuh? Mungkin syuting film atau Ya pernah, cuman ngerasa kurang nyaman atau gimana gitu. Pernah Bang ya? Pernah. Jadi jadinya ya mungkin film apa Bang tuh berarti? Itu bukan film sih, lebih ke video klip. Video klip. Terus Ya, musik lagu. iya kayak lagu. Lupa itu udah lama. Terus beberapa kali bantuin temen ujian jurnalistiknya lah. Terus sempat juga bikin film pendek dan segala macam sama komunitas itulah dari teman-teman itu. Terus ngerasa kurang nyaman gitu mungkin. Karena terbiasa. Iya, jarang bersentuhan sama orang-orangnya gitu. Jadi ya nggak berlangsung lama. Itu sekali doang? Iya, sekali itu. Berarti kalau misalkan kan sempat pengalaman juga pernah kualitas kan pasti sering lah itu kan. Tadi sekali berapa kali pernah di film gitu kan. Berarti otomatis kalau misalkan yang lebih menantang gitu kan, yang lebih menantang antara kedua itu kan pasti jadi lebih jelas di teater kali Bang ya. Mungkin karena kecenderungan kitanya kali ya. Jadi ya ke situ. Tapi ya dua-duanya menantang sih. Cuman ya tergantung kecenderungan orang-orangnya lah. Kalau ternyata filmnya itu lebih ke teater, ya ke situ. Kalau film ya banyak juga teman-teman yang pada akhirnya lari ke film gitu. Oke. Nah bahkan menarik tuh ada waktu konser di Karangjurang tuh Bang. Iya. Ada di Doangan. Sempat tuh ada sentilan kalimat yang saya garis bawahi gitu kan. Jadi banyak kalangan-kalangan seniman kali ya, entah itu artis ataupun misalkan di teater, banyak yang bukan terjun ya, apa ya disebutnya itu, artinya banyak yang jadi seorang YouTuber bahasa. Iya. Kacau kata itu kan. Nah itu gimana Bang kalau menurut Bang itu? Ya nggak apa-apa juga, itu hak prerogatif setiap orangnya kan. Memang sih kalau cuman kan jadi latah gitu. Nah itu apalagi sekarang kan banyak banget gitu kan. Iya, buset. Ya itu gimana ya, orang itu kanal gratis murah meriah kan. Dan iya. Menjanjikan kan, jadi ya siapa yang nggak kegiur kan. Apalagi misalkan seorang artis yang terjun ke dunia YouTube gitu. Dia kan udah jelas, udah publik itu udah banyak tahu dia gitu. Jadi kesempatan untuk banyak ditonton segala macam itu makin banyak lah. Mungkin pikirannya itu kali. Udah cepat kan. Iya. Beda dengan kita kan susah. Kita udah sebulan aja susah banget. Kita kan harus bikin 1000 video gitu. Aduh, kacau. Nah, lanjut lagi Bang, dua lagi lah sebelum lanjut ke sesi selanjutnya itu. Saya dengar gitu kan, karena saya juga belum terlalu tahu paham gitu kan. Dan Bang Ali juga saya kan terhitung baru juga gitu Bang, semenjak saya ke Sanggarayu ini kan. Nah katanya Bang Ali itu kalau misalnya lihat gitu kan,
pantas gitu kan kalau misalkan hari ini misalkan di teater, kemudian di seniman apa budayawan dan lain gitu kan. Nah saya dengar apa ada dari beberapa orang gitu kan, jangan salah katanya Bang Ari itu orang hebat Bang, gitu kan. Tulisannya kemudian karyanya gitu kan, bahkan Bang Ari ini katanya putra dari seorang ini ya apa sih disebutnya tuh ya, saya lupa. Apa tuh? Apa sih yang wayang-wayang tuh Bang? Oh, dalang. Iya, seorang dalang katanya Bang. Bener Bang? Ya iya. Makanya darah seninya itu langsung turun ke Mari gitu kan. Ya nggak tahu ya. Ya mungkin itu ini kali apa, lahir secara alami aja lah. Kalau semua misalkan dikata orang tua sebagai dalang terus nurun, ya belum tentu juga. Saudara-saudara saya ya banyak juga yang malah jadi apa, teknisi web, web yang berurusan dengan teknologi lah. Terus banyak juga yang ada juga yang kerja di pemerintahan. Ya mungkin gua doang kali yang nyasar di dunia antah berantah. Dan itu pun apa, bokap jadi dalang juga nggak ngalamin banyak lah, karena SD itu bokap nyaris sudah nggak pernah dalang lagi. Jadi ya lebih banyaknya dengar sama ngelihat apa tuh, dengar dari orang lah, sama ngelihat beberapa barang-barang yang bersisa aja, meskipun sekarang udah nyaris nggak ada. Nah terakhir Bang, kan situasinya kan masih belum jelas ini kan, situasi ya Indonesia lah, termasuk seputar dimanapun saya kira apa ya banyak sekali apa barangkali aktivitas-aktivitas yang memang terganggu lah gitu kan. Menyikapi hal ini kali Bang apa, atau misalkan biar tetap terus berkarya atau gimana gitu kan, walaupun dengan situasi begini gitu kan, menurut Mari seperti apa gitu? Ya mungkin gimana ya, ya kan namanya kondisinya lagi menekan banget kan, jadi ya mau nggak mau kita harus pinter-pinter lah. Ya mungkin kalau karena aktivitas di luar itu dibatesin gitu, terus kita susah gitu kan berinteraksi, terus melanjutkan kerja-kerja yang tertunda atau bahkan tercancel gitu. Ya lebih pada refleksi aja sih. Apa, coba membaca ulang gitu apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin, terus output sekarang itu seperti apa gitu kan. Terus ternyata target-target yang sudah dilakuin itu feedbacknya udah ada atau belum gitu lah. Ya refleksi lah. Mungkin kalaupun bergerak maju ya mungkin lebih hati-hati sama pelan-pelan aja. Karena ya beginilah semuanya, soalnya segala macam elemen itu lagi mandek semua. Jadi ya cool down aja lah. Oke. Berarti tetap fokus di menjadi seorang teater ya, gak beranjak ke dunia lain kan? Ya insya Allah, tapi ya fleksibel aja. Ada kerjaan ini kerjain, nggak ada nyadarin ini apa aja dikerjain. Oke, cukup di sesi pertama ya. Kita ini ada 2 sesi ya? Ya ada sesi, kita rehat dulu sih. Iya.